Mana semangatnya? Perbarindo NTT. Oke. Sekali lagi boleh? Oke. Semangat pagi. Mana semangatnya? Oke. Perbarindo NTT. Oke. Karena atas perkenanan Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat, dan tentunya tetap bersemangat walaupun ini akhir pekannya. Selamat datang kami sampaikan di Ballroom Hotel Kristal, Kota Kupang pada hari ini Sabtu 4 Mei 2024 dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perbarindo NTT mengenai analisa kredit dan penanganan NPL. Mari kita sekalian memberikan aplaus untuk kegiatan kita pada hari ini. Selamat pagi dan selamat datang juga kami sampaikan kepada para pengurus Perbarindo NTT, Bapak Ibu Direksi BPR yang ada di NTT, dan para peserta pelatihan yang akan mengikuti kegiatan pada hari ini sampai dengan besok. Juga kepada Bapak Purwanto Waluyo selaku pemateri kita yang akan memberikan materi mengenai analisa kredit dan penanganan NPL selama 2 hari berturut-turut. Selamat datang Pak. Seperti yang sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa selama 2 hari ini, mulai hari ini dan besok, Perbarindo NTT kembali mengadakan pelatihan tentang analisa kredit dan penanganan NPL. Kenapa? Karena untuk menyegarkan atau merefresh sekaligus memastikan pemahaman kita selaku para staf tentang kebijakan dan prosedur terkait kredit sehingga dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dimohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian untuk menyimak dengan baik penyampaian materi yang akan disampaikan dari pagi ini sampai jam 5 nanti. Ini waktunya cukup padat, karena itu dimohon sekali lagi perhatian dari Bapak Ibu sekalian agar kegiatan kita dapat berlangsung dengan baik. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pada tempat yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Perbarindo NTT menyelenggarakan pelatihan dan yang akan dibawakan oleh Bapak Purwanto Waluyo. Selamat datang di Kupang Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya para direksi BPR, ada Pak Ronald, Ibu Lingka, Ibu Penny dan Ibu Tim, masih ada yang belum hadir, Pak Eka dan Pak Eka dan dari Krista Jaya, Ibu Rosa atau Pak Wilson. Kita di Kupang ada 6 BPR yang berkantor pusat di Kupang dan 1 kantor cabang PT BPR Modern Group. Dan di NTT total kita semua 11, ada di Atambua, Dana Mas dan Tanjung Pratama. Kemudian coba saya perkenalkan dulu ya, biar saling kenal, minimal bisa tahu asal BPR. Yang dari ujung timur, Tanjung Pratama, silakan berdiri. Ya, ini di perbatasan Pak, di Kabupaten Belu. Ya, selamat datang. Kemudian silakan duduk kembali. Yang berikut dari PT BPR Dana Mas. Dana Mas 4 orang. Ya, nanti perkenalan. Silakan duduk kembali. Kemudian di Kupang kita mulai yang paling jauh, PT BPR Timur Raya Makmur. Jadi ini paling jauh. Iya, 4 orang. Baik. Terima kasih. Kemudian PT BPR 6. Iya, 5 orang. Selanjutnya PT BPR Itobi. Kita mau berdiri nama. Itobi 4 orang. Selanjutnya PT BPR Sari Dinar Kencana.
Ya. 4,3 Talenta Raya, Waingapu, Sumba Timur. Dan Sumba Timur 2 orang karena jauh, tiket pesawat juga mahal, Pak. Silakan duduk kembali, lebih murah ke Denpasar. Ya, nanti kita usahakan latihannya kayak tahun lalu di Denpasar juga. Selanjutnya PT BPR Bina Usaha Dana, 3 orang. Ini stafnya Ibu Rensi dan Ibu Iren, Ibu Iren, silakan duduk kembali. Kemudian yang terakhir, ya semua sudah ya, ya kecuali dari terakhir dari TLM, silakan. Ya, ada 6 orang, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita minimal kenal muka dan pelatihan ini ya tentu fokus kita BPR yang diketuai oleh siapa ya, Ketua Perbarindo, DPP Perbarindo. Ada yang tahu? Ya, itu. Ya, kita Ketua DPP, saya perlu perkenalkan nama pengurus minimal Ketua BPR, Ketua DPP Perbarindo, Bapak Teddy Alamsah. Ya, kemudian sekretarisnya Pak Askar Setiono. Terpilih pada saat Munas bulan Oktober 2022 di Hotel Alana, Jogja. Sedangkan untuk Perbarindo NTT, saya sendiri Ketua Robert Pangidai, ada Wakil Ketua Pak Ronald, ada Ibu Lika, dan Sekretaris Ibu Feni. Beberapa teman belum hadir. Kita memang jarang berkumpul, karena itu mungkin kita perlu lagi mengadakan kegiatan bersama, mungkin olahraga, sehingga minimal kita saling kenal. Yang berikut, kita juga hampir semua pasti tidak tahu lagu Mars BPR. Ya, saya yakin semua tidak tahu. Untung tidak ada di ujian sertif, jadi luluslah semua. Kalau ada di ujian sertif pasti tidak lulus. Ya. Ini lagu mungkin kita, karena itu kemarin saya minta teman-teman direksi untuk bagikan, sehingga ketika kita menyanyikan kita bisa sama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, bisnis BPR tentu kita semua tahu bahwa tugas pokok bank itu adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dan untuk menyalurkan dana, kita perlu memastikan bahwa dana yang kita salurkan bisa dibayarkan kembali. Dan untuk memastikan itu, maka kita perlu memperkuat, meningkatkan kualitas SDM. SDM ini merupakan aset paling berharga di organisasi. Organisasi apa saja, SDM pasti aset paling berharga. Bukan modal, bukan teknologi, karena ada modal besar dan teknologi pun tanpa kualitas SDM yang patuh dan profesional, tentu BPR tidak akan bertumbuh, tidak akan bisa eksis dalam persaingan industri keuangan, khususnya di NTT. Dan sesuai data, dalam 2 tahun terakhir ini setelah COVID 2022-2023, BPR di NTT ini stagnan, Pak. Stagnan, bukan hanya stagnan, tapi berkurang asetnya. Ya, tadinya kita dari 50 triliun aset perbankan di NTT 2022 itu kita berkurang. Tadinya pangsa pasar BPR 2%, berarti hampir 900 lebih ya miliar, tapi terus menurun 2022-2023 ya, terus menurun asetnya. Kalau aset menurun berarti yang terjadi di luar yaitu penurunan dana pihak ketiga. Modal kita setinggi-tingginya modal juga 30%. Ya, jadi terus menurun karena tabungan dan deposito kita pasti berkurang. Karena itu kita diingatkan OJK agar kita terus meningkatkan kualitas SDM, khususnya SDM di bagian funding juga kita paling sulit.
orang NTT ini hatinya baik, tapi mungkin karena masa geografis, udaranya panas. Di Kupang saja matahari ada 3, Pak. Ya, ada di mall, ada toko jual matahari juga. Jam 9 pagi sudah panas. Itu pertama. Yang kedua dekat pantai, ya, geografinya. Terus suka makan daging, Pak. Dari panas dari luar, dari dalam, dari panas, semua panas. Ya, karena itu kita latihan di tempat ini biar lebih dingin. Ya, itu teorinya masuk geografis kita terpengaruh. Dan karena itu ketika funding kita sulit cari tenaga funding. Di tempat kami kalau buka funding yang lama paling banyak 17, itu paling banyak. Kenapa? Karena tidak punya keterampilan, terutama mental duluan. Ditolak tidak berani. Padahal tanpa ada dana tentu kita tidak bisa salurkan kredit. Secara harga, ya, harga kita tabung di DPR, biaya bunganya biaya bunganya jasa bunga yang diberikan lebih tinggi, ya. Sekarang LPS 6,75. Tapi kenapa para penabung dan deposit yang dananya di bawah 2 miliar tidak menabung di tempat kita? Itu pertanyaan. Ya, kenapa dengan price yang lebih baik dan dijamin oleh LPS, artinya aman dan menguntungkan, tapi kepercayaan tidak timbul dari itu. Kepercayaan ternyata tidak dibentuk hanya oleh harga, ya, dan keamanan. Aman pasti karena dijamin LPS sampai 2 miliar dengan suku bunga 6,75. Berarti aman karena orang pasti menabung pilih aman duluan. Yang kedua menguntungkan. Tapi karena bunganya lebih tinggi dari LPS Bank Umum, tapi tingkat kepercayaan masyarakat tidak sebesar itu. Rupanya tingkat kepercayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh rasa aman dan keuntungan atau harga. Dan karena itu apa yang harus kita perbaiki hari ini? Saya kira mungkin suatu saat teman-teman Perbarindo kita perlu melatih juga funding, khususnya bagaimana bisa punya mental yang tangguh, yang tekun, ya, tekun melewati sengsara mencari dana sehingga melahirkan tahan uji. Dari tahan uji baru bisa mengalirkan pengharapan, yaitu berharap RBB tercapai. Tapi kita baru di sengsara saja sudah menyerah, ya, baru di tahap sengsara. Kita tidak punya mental yang tangguh, yang tabah, yang tekun, sehingga lulus di Poltek misalnya marketing A pun atau di Undangan atau dimanapun tidak bisa menjual produk. Kesenjangan. Jadi sekolah itu seperti kata Rocky Gerung, hanya tanda bahwa pernah dapat nilai, tanda bahwa pernah kuliah. Tapi prakteknya jauh antara nilai A dengan kemampuan memasarkan produk, termasuk kredit. Dan karena itu hari ini setelah kita rapat program tahun ini, yang pertama yaitu kita akan merefresh, menyegarkan kembali semua kita, khususnya AO, analisa kredit. Dan kita hadirkan Pak Pur ini senior saya di UGM, dan Pak Pur akan membagikan bukan hanya ilmu, saya kira, karena beliau juga aktif selain mengajar, juga komisaris di Nusamba Group, ya Pak. Iya, Nusamba Group ini milik salah satu konglomerat zaman Pak Harto, yaitu Bob Hasan. Sekarang kantor pusatnya kayaknya di Menara Hijau, Pak, ya. Menara Hijau itu di Jakarta Selatan. Dan grupnya besar, ya, ada beberapa puluhan BPR dan Nusamba Group. Kemudian kita ingin agar SDM kita sebagai modal utama, modal pilar atau modal kita kan 3, ya, yaitu SDM, kemudian modal pistol dan teknologi. Dan 3 aspek itu, input itu harus diproses lewat tata kelola yang baik sehingga bisa mencapai tujuan
dan pada akhirnya bermanfaat. Bermanfaat apa? Ya kesejahteraan kita meningkat. Dan karena itu kita Perbarindo NTT lebih fokus kepada pelatihan. Dulu kita anggota BMPD, ya, Badan Musyawarah Perbankan Daerah. Tapi kita keluar karena BMPD lebih fokus kepada jalan-jalan, pesiar, kemana-kemana. Sekarang kita belum waktunya pesiar kalau kita kebutuhan-kebutuhan pokok belum terpenuhi. Dan kalau mau pesiar saya bilang pakai duit pribadi, jangan bersurat judulnya private and confidential tapi isinya hanya jalan-jalan. Jadi kurang fair juga kalau yuran dipakai untuk pesiar. Kalau mau pesiar pakai uang pribadi, saya bilang begitu. Karena kita harus tingkatkan kualitas SDM. Tanpa kualitas SDM pasti kita kalau bersaing. Kalau TLM sendiri tiap 2 minggu ada tes. Dan kalau tes, kemarin tes marketing misalnya, anak-anak marketing nilainya harus 80. Kalau di bawah 80 tidak lulus. Kenapa 80? Mau jadi yang terbaik, nilainya harus di atas 80. Tidak mungkin anak kita pulang sekolah terus senang, "Hore Bapak, saya naik kelas, ya dapat nilai bagus, naik kelas percobaan lagi 60." Karena harus 80 mau yang terbaik. Kalau di bawah 80 di TLM tidak lulus. Remedialnya 1 kali dan itu berpengaruh terhadap kenaikan pangkat, golongan gaji, dan bisa mengikuti tes untuk promosi. Itu di tempat kami dan saya kira hal baik ini saya sebagai ketua Perbarindo harus sharing, harus membagikan pengalaman sehingga kita bisa membuat tata kelola yang objektif. Itu tiap 2 minggu kita tes. Jadi kita ada cerdas cermat setiap bulan Februari, kemudian setiap 2 minggu ada kuisis, tes, kemudian ikut pelatihan seperti ini. Nanti mereka pulang pelatihan harus bikin resume Pak. Kemudian presentasi 10 menit nanti saya kasih ujian. Apalagi kalau berangkat ke Denpasar dan seterusnya, jangan yang lebih banyak foto di mall dan tempat wisata. Yaitu fitur tambahan, bukan pokok. Pertanggungjawaban substansinya adalah apa pelajaran yang didapat dan pengalaman apa yang bisa kita peroleh untuk diterapkan di perusahaan kita. Itu substansi. Tanggung jawab tanda tangan surat perjalanan dinas, tiket, hotel dan seterusnya. Itu administrasi. Tidak membuat bank maju, ya. Tidak membuat bank maju. Bank maju itu kalau SDM punya kualitas. Karena itu wajib presentasi. Wajib presentasi itu metode-metode pendekatan yang kita lakukan supaya SDM kita berkualitas. Karena kita sadar positioning kita dalam industri perbankan itu pilihan orang mau bekerja di BPR itu pilihan ketiga. Ya, pilihan pertama di NTT itu jadi ASN, jadi pegawai. Kemudian kerja di BUMN yang sehat atau di Bank NTT. Ya, itu sudah ada di image masyarakat. Kenapa? Tidak ada pilihan menjadi wira swasta. Misalnya piara ayam 1000 ekor untuk 1 hari panen, itu uangnya lebih banyak daripada ASN. Masalahnya kalau piara ayam mau nikah tidak ada yang sambutan, tidak pakai seragam, mau kasih ayam sambutan, kita lebih senang ada seragam. Walaupun habis apel pagi nanti duduk di di kantin cerita politik, kita tahu saat ini cerita politik, ya, tapi semua politisi. Tapi tadinya sekolah teknik, sekolah apapun, omong politik semua. Apalagi makin ke daerah, omong hanya 2 saja, proyek dan politik. Semua orang dibaptis baru, nama Pak Kabak lah, Pak inilah, ya, namanya ganti. Di tempat duka juga tetap Pak Kabak, di gereja juga Pak Kabak. Jadi padahal harusnya tahu tempat. Kita bukan memegang jabatan di segala tempat dan waktu. Di segala tempat dan waktu itu yang satu saja, pengakuan iman rasuli dan segala masa. Jadi harus positioningnya. Dan kita kerja di DPR pilihan ketiga, Pak. Karena itu kita harus kasih tunjuk bahwa kita
berkualitas. SDM kita berkualitas. Di tempat kami saya contohkan tadi, ya tadi ada kuis, ada cerdas cermat, dan itu menentukan apa usulan kenaikan gaji. Ada cerdas cermat, jadi yang kedua ada kuisis setiap 2 minggu dan bisa remedial. Jadi kalau marketing ya harus di atas 80 minimal, kalau tidak lulus. Kemudian mengikuti pelatihan. Itu semua kita lakukan agar SDM kita siap melayani. Jangan sampai melayani di kepalanya tidak ada konsep, tidak ada peraturan, tidak ada SOP, tidak ada job list, sehingga dia akan melayani. Akibatnya tidak timbul kepercayaan, karena kepercayaan itu ternyata bukan soal harga, bukan soal keamanan, bukan soal keuntungan, tapi SDM kita. Itu terbukti. Aset industri BPR di Indonesia juga sama, tidak pernah lebih dari 2%. NTT malah posisi tahun lalu sudah 1,8-1,9% menurun aset kita. Dan karena itu ya kita memang ada faktor eksternal, yaitu seringkali BPR ini jadi anak tiri. Ya, kita melayani buka cabang saja sulit. Padahal pinjol financial teknologi baru berdiri 1 hari sudah bisa layani di Solo. Kita hanya layani di tetangga saja tidak bisa. Jadi kita disuruh bersaing dengan mengikat tangan sebelah, kemudian disuruh berlari. Untung keluarlah undang-undang yang baru, undang-undang P2S, penguatan dan pengembangan sektor keuangan, sehingga pertama nama BPR diganti. Tadinya kan sangat sulit, Bank Perkreditan Rakyat. Jadi ketika kita bicara dengan orang berpikir ini hanya buat kredit, tidak bisa menabung. Maka digantilah, itu prosesnya juga lama sekali. Hanya ganti kata perkreditan ke perekonomian bisa 4-5 tahun. Hanya ganti 1 kata. Ya. Kemudian kita diberikan keleluasaan untuk masuk ke era digital, walaupun terlambat. Jadi kita terlambat pun halus-halus dada, ada kata-kata penghiburan. Ya walaupun terlambat lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Itu kata penghiburan. Dan ketika proses, kan ada strategi marketing, ada 7P. Ketika proses kita lambat, harga kita mahal, orang tidak mau pinjam di BPR. Ya, karena kita untuk funding funding tidak dipercaya hanya karena harga, hanya karena menguntungkan atau aman. Tidak. Kemudian di kredit, kekuatannya harusnya diproses. Proses itu berarti pelayanan harus cepat. Bagaimana orang bayar mahal tetapi lambat? Itu satu soal. Akhirnya orang berpindah. Di Kota Kupang ada 30 lembaga perbankan, ya 30 belum koperasi. Ya, di Kota Kupang BPR ada 7, kemudian Bank Umum 30. Aset bank di Kota Kupang ini 50% ITT ada di Kota Kupang, yaitu sekitar 25 miliar. Kenapa? Karena di Kota Kupang ada 3 APBD dan 1 APBN. Ya, ada APBD provinsi, APBD kabupaten, APBD kota, dan Kabupaten Kupang. Kok bisa Kabupaten Kupang? Ya orang Kabupaten Kupang tinggalnya di Kupang. Jadi belanjanya di Kupang karena jarak terlalu tanggung. Kita tidak jelas ibu kota Kabupaten Kupang di mana. Jaraknya terlalu dekat. Jadi dia boleh kerja di Kabupaten Kupang, tapi belanjanya di Kota Kupang. Karena itu ada 3 APBD. Kenapa saya ngomong APBD? Yang menggerakkan ekonomi itu konsumsi, investasi, government dan ekspor impor. Government itu 3 APBD, belum APBN, dana vertikal, dana perbantuan, DAP/DAO dan seterusnya. Jadi Kota Kupang ini uangnya banyak Pak. Tapi coba cek LDR bank swasta kecil, hanya tempat funding saja. Saya berapa kali protes zaman BI, hanya ambil dana, padahal RPB-nya untuk salurkan juga, kemudian bawalah ke Jakarta. Di bagian treasury dia mulai atur kemana-mana, kan begitu. Nah itu merugikan daerah sebenarnya, merugikan daerah. Kita tidak sadar, kita berikan izin, terutama bank swasta, lebih LDR-nya loan to deposit ratio saya yakin tidak sampai 50%, hanya funding saja.
bank terlalu banyak di Kota Kupang. Ya, akibatnya ya kita makin tergesa. Syukur keluar undang-undang P2SK, nama BPR diganti perekonomian, kita sudah mulai masuk ke transaksi digital. Dan karena itu perkuat SDM, perkuat modal minimal 6 miliar tahun 2024, kemudian harus masuk di transaksi digital. Ya, karena anak-anak yang lahir tahun 80-an ke atas atau milenial itu tidak nonton TV, tidak baca koran, transaksi pakai HP. Kalau kita masih kerja sama kayak opa dulu, maka tunggu waktu untuk kalah bersaing. Namanya terkena risiko strategis. Ya, ketika perubahan perilaku konsumen karena kemajuan pengetahuan dan teknologi, kita tidak adopsi dalam pelayanan kita hanya menunggu waktu untuk kalah bersaing. Karena itu saya mengajak ini ada para direksi, tingkatkan kualitas SDM, stok modal yang cukup minimal 6 miliar, dan juga ganti teknologi yang bisa masuk ke era digital. BPR sudah punya dompet, BPR cash. Nah sekarang kami sendiri lagi proses untuk ganti teknologi, karena teknologi yang ada kami dengan nama sama, lagunya Bryan Adams, One for All. Jadi prinsipnya itu, dari satu sistem informasi satu dan Sigma tidak ada bisa mengakomodir ide kita, perubahan perilaku terlalu kaku. Jadi saya bilang ini lagunya Bryan Adams, berarti One for All. Ya, itu kita tidak pakai lagi karena akan kalah bersaing. Ya, dan karena itu kita berusaha ganti teknologi juga. Tahun ini juga kita akan buka cabang, baru diizinkan oleh OJK. Meskipun modal tidak sampai 50 miliar, jadi teman-teman bisa memasukkan untuk buka cabang, karena tanpa cabang kan tidak ada pertumbuhan, sudah stagnan. Aset kamu turun terus, contohnya begitu. Ya, karena mau salurkan kredit di Kota Kupang sulit. Ekonomi kita hanya didorong oleh belanja pemerintah, sektor investasi lemah, konsumsi juga barang dari luar. Karena kita dari dulu dari sektor primer ambil dari bahan baku tidak pernah diolah. Ya, dari dulu masih kirim sapi dari Atabuah. Waktu itu dokter hewan tidak ada. Sekarang Fakultas Peternakan profesor paling banyak, sapi makin kurus. Jadi tidak ada kolaborasi antara universitas, pemerintah, dunia usaha dan perbankan. Jalan sendiri-sendiri. Dan bank hanya di sektor keuangan, tanpa kolaborasi dengan sektor lainnya ya kita dapat gelar S2 terus MSI masih seperti itu. Itu kondisi kita. Ya, padahal kita tergantung kepada pusat itu di atas 8. Kalau kota NTT tergantung 80%. Makin ke daerah dengan PAD yang kecil di bawah 100 miliar rata-rata tergantung 90 sampai 95%. Bayar gaji pegawai saja tidak mampu, harus tunggu daun dalam alokasi umum. Tapi potensi daerahnya tidak pernah diolah lebih lanjut. Jadi barang industri, baik skala rumah tangga maupun pabrikan, itu persoalan. Jadi struktur kita lemah. Akibatnya semua bank masuk hanya sektor konsumsi saja. Ya semua bank hanya sektor konsumsi. Karena sektor tadi sekundernya pengolahan tidak ada. Sapi langsung diperdagangkan, masuk ke tersier, tidak pernah diolah. Ikan langsung dijual dari Lembata, Alor. Sekarang ikan di Kupang ini dari Lembata, Alor, dan Palestina. Ya, nanti malam-malam kapalnya sudah sampai di Weba, penampung pertama, kemudian Indonesia baru yang kita beli itu minimal tahun ketiga. Tapi semua ada yang mati 1 kali. Kalau di Maraka, di Jakarta semakin 7 kali. Dari mana ikan bisa manis ya, itu dieskan, diformalin, makan, diulang-ulang ya. Jadi kita punya keunggulan dan kita tidak pernah manfaatkan. Itu soal dan itu peran pemerintah tadi government dalam mendorong perubahan struktur ekonomi itu sangat lemah. Sehingga bank juga kesulitan hanya salurkan lebih banyak ke sektor konsumsi. Apalagi dengan ada KUR, bunga makin menurun, kita sulit bersaing dengan KUR karena KUR disubsidi pemerintah. Jadi bank terima menyalurkan dengan 6% misalnya,
ke masyarakat, tapi pemerintah bayar 12. Juga satu tantangan kalau kita analisa SWOT, itu ancaman bagi kita. Perubahan teknologi dan KUR itu juga ancaman. Tapi yang kami hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita bisa mengikuti dengan serius pelatihan selama 2 hari, sehingga pulang dari sini kita punya pengetahuan yang cukup untuk melakukan analisa secara hati-hati, baik memenuhi aspek hukum dan 5C. Itu 2 aspek yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin hanya 5C, tapi aspek hukum beres dulu, baru 5C bisa berjalan. Tanpa aspek hukum ya tidak perlu analisa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Pur dan para direksi pengurus Purbalingga, juga rekan-rekan peserta pelatihan. Kiranya pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas SDM BPR dan kita tetap memiliki daya saing untuk terus tumbuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Tuhan memberkati. Salam. Shalom. Terima kasih. Silakan untuk mengambil kembali. Salam kebajikan, salam sehat Bapak Ibu. Pak Robert, terima kasih sudah mengundang saya. Ini pertama kali Pak saya datang ke Kupang, luar biasa. Saya NTT perasaan hanya sampai Labuan Bajo kemarin, ternyata masih ke timur lagi. Terima kasih Pak Robert. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, mohon izin 5 menit. Saya untuk memperkenalkan diri agar Bapak Ibu tidak membeli kucing dalam karung. Sebenarnya Pak Pur ini siapa sih kok diundang dan jauh-jauh ke sini? Saya namanya Jawa asli Pak. Kalau orang Jawa kan dua-duanya di belakang. Joko Widodo, Purwanto Waluyo, orang Jawa betul. Ya, saya Purwanto Waluyo, lahir di sebuah kota kecil di Purwokerto, Jawa Tengah sebelah barat. Kemudian sekarang di Semarang, Pak. Saya tinggal di Semarang, di rumah Pak Habis. Bapak Ibu, saya di pendidikannya di sini secara formal. Saya pernah di tempatnya Pak Robert. Itu Pak, kualitasnya alumni Gajah Mada itu seperti itu. Kayaknya pantas di wali kota saya. Orang BPR kalau nggak beliau ke Banten Pak. Oke, baik. Pendidikan non formalnya ini Pak, di saya memang orang kritik Pak. Dari sejak awal saya kerja, kemudian saya dididik juga orang didik terus. Pada saat saya di LPI juga kebetulan, pada saat di Sarter juga kebetulan saya pegang kritik juga. Yang cukup panjang 2,5 lagi. Saya di LPI angkatan di Sarter angkatan 3 untuk fasilitator direksi waktu itu. Ada di Jerman dan terakhir di Tokyo, itu juga kredit juga. Jadi memang nggak tahu kenapa sudah ditakdirkan di kredit. Kemudian awalnya sebenarnya saya sebagai pendidik Pak, dari S1 maupun S2. Kemudian saya jadi seperti ini sekarang, jadi seperti trainer kayak gini. Pengalaman kerjanya ya pernah menjadi fasilitator selektif. Saya dari tahun 2004 sampai 2019 jadi fasilitator selektif. Berarti direksi lama sih Pak. Ini bersaingnya dengan Bapak Ibu berani Pak Koperasi. Bunganya sama dengan bunga bank umum. Padahal koperasi. Dia juga punya kur Pak. Kur dari pemerintah. Koperasi dan punya kur. Karena level awal sampai posisi pimpinan cabang itu berjenjang itu. Karir-karirnya benar-benar terjaga.
Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini nyambung apa yang disampaikan Pak Robert tadi. Kalau Bapak Ibu BPR-nya pengen stabil, pengen besar, kelolalah SDM-nya Pak. Tidak usah mikir yang lain. SDM-nya dikelola, mesti besar. Saya sudah buktikan beberapa kali Pak. Salah satunya saya buktikan di sini. Tadi Pak Robert bilang saya di BPR Nusamba, betul. Saya masuk BPR Nusamba sendiri itu masih 130 M Pak aset ini. Posisi yang terakhir warga Mandiri Maju ini BPR baru Pak yang saya buat izinnya di Palangkaraya. Tahu Pak, Bapak tadi bilang modal 5 miliar di 2024 karena ini BPR baru.